Yeay, ketemu lagi sama gue Awis di podcast. Kali ini gue akan ngebahas masalah ini cukup menarik nih. Rumah belajar itu lo tetap pantengin itu kisah apa sih namanya, perkumpulan, bisa dibilang komunitas juga, apapun deh, di situnya banyak informasi nanti yang lo dapat dari teman gue ini, Bejo. Mungkin boleh perkenalan dulu Om Bejo. Oke. Hai guys, kenalkan nama gue Bejo. Kebenaran gue di sini koordinator untuk rumah belajar sendiri. Gue di sini berdiri rumah belajar itu dari tahun 2016. Dulu tuh kita karena kebutuhan dari teman-teman juga, kebutuhan teman-teman yang memang hitungannya belum ada namanya rumah untuk berkumpul, untuk mencari informasi tentang apa sih itu HIV/AIDS, apa sih itu penyalahgunaan narkoba dengan hukum-hukumnya. Nah, akhirnya dari Yayasan Kapeta sendiri kita mendirikan ada namanya CBC. Nah, dengan adanya CBC ini kita bisa pergunakan untuk kumpul-kumpul teman-teman untuk wilayah Kota Tangerang atau wilayah lainnya untuk mencari informasi apapun itu tentang penyalahgunaan, tentang HIV, tentang AIDS, tentang IMS, penyakit. HIV juga bisa ya? Bisa. Di rumah belajar ini kita dapat informasi yang lebih, mungkin teman-teman di sini bisa lebih bantu kali ya? Bisa lebih bantu. Karena tuh di sini tuh tempatnya kita curhat, tempatnya kita nangis, tempatnya memang hitungannya berbagi sesama. Jadi biasanya mereka habis, kita nih rumah belajar itu intinya mah kita berdiri karena kebutuhan mereka. Biasanya karena kita di sini ada penjangkauan, KPT itu ada 3 adiksi, ada 3 ini. Jadi dia ada adiksinya, ada media, sama IP-nya. Kalau si adiksinya itu Kapeta kebanyakan berbentuk apa ya kalau Ya, adiksinya? Apakah informasi, apakah hoax, apakah kalau untuk adiksinya kita punya rumah rehab sendiri, itu adanya di Pondok Indah. Jadi memang hitungannya untuk khusus untuk yang rehab. Tapi kalau untuk media seperti kayak YouTuber atau lewat konten-konten yang memang informasinya di lewatin media. Tapi kalau kita ini di sini kita pakainya untuk penanggulangan HIV dan AIDS. Berarti kalau adiksi narkotika berarti Ya, narkotika kurang lebihnya. Macam-macam penyalahgunaan narkotika, penyembuhannya, pokoknya salah-salah dia tuh. Salah satunya apa tuh, bisa lo sebutin nggak? Kalau gue kurang ini sih, takutnya nanti kesalahan juga. Memang hitungannya dia intinya dia penyalahgunaan yang ingin sembuh, yang memang hitungannya di rehab, tempat untuk penrehaban. Oh, berarti ada tempat rehab Ada juga tempat ya? rehab sendiri kalau untuk di KPT sendiri. Tapi nggak harus dia pemakai ini Enggak, baru bisa ya? enggak. Apapun ya, Apapun bisa. itu. Terus lu apa sih yang udah dibuat rumah belajar ini Kalau kita di sini untuk keberhasilannya ya? keberhasilannya. Apakah sosialisasi ke masyarakat ternyata lebih welcome, diterima dengan sangat baik? Karena kan grab user dan teman-temannya itu kadang ada bosan mengalami Rumah belajar ini kita punya 3 populasi ya bang. Iya. Dia ada LSL, laki seks lelaki, ada warianya, sama ada penasunya gitu. Terkadang kita butuh tiga-tiganya itu di Kota Tangerang. Itu memang populasi yang ada di Kota Tangerang itu memang ada 3 macam itu. Kalau pemerintah sendiri tidak bisa masuk ke komunitas itu, otomatis kan dari kita juga yang untuk merangkul mereka, untuk mengajak mereka, biarkan mengajak mereka tuh untuk sehat gitu loh. Kita mengajak mereka untuk tes fisik ke rumah sakit, ke puskesmas, yang memang itu kita tahu jalurnya gratis supaya mereka bisa hidup lebih sehat dan bisa berkaya ke depannya. Berarti kawan-kawan di sini pure ngebantu pure jatuhnya gratis. kan itu mereka social worker ya, Iya. Kerja dengan jiwa kesosialan tanpa hitungannya ya, mungkin dia ngerasa
yang di sini senasib. Kita yang di sini belum tentu juga dia yang positif juga di sini enggak, tapi punya rasa sosial aja. Lebih Gitu. tinggi saling Dan- merangkul di sini nah. gitu ya. Tadi sih gue ngerasain tuh pas gue baru masuk, gue rada kaget. Tapi gue pikir ya gue masuk dulu. Ternyata di sini nggak ada yang beda-bedakan. Nggak ada beda-bedakan, Lo kita sama. mau begini lo mau begitu, ternyata ramah, nggak sampai apa yang gue pikirkan gitu. Kalau pemikiran orang kan mungkin Iya. waduh blok-bloknya LSL, Nah. warianya, PWT dengan PWT. Kalau kita nggak seperti itu, kita berharap kita punya satu misi bahwa di Tangerang itu ada loh tentang HIV dan AIDS gitu loh, ada loh pengobatannya, ada loh penyembuhannya seperti ini ini. Iya. Itu yang kita galangkan, itu yang kita sebarkan ke masyarakat, bahwa penyebarannya itu tidak menakutkan juga. Itu yang kita kasih informasi ke masyarakat. Kalau lo mau tahu obatnya, lo pantengin terus channel gua akan nanya, lo kan kerja di sini udah berapa lama? Berjalannya kerja di sini 3 tahun. 3 tahun. Gua agak sedikit mendalam dikit. Boleh, kalau mendalam Lu- kita boleh merokok bang. Boleh bebas di sini bebas. Tolong dong kameramu rokok. Bang betul. Oke, gua mau nanya nih. Lu kerja di rumah belajar ya berarti Ya, ya? gue sebutnya di sini rumah belajar. Kenapa gue sebut rumah belajar? Memang kita di sini sama-sama belajar. Tidak ada yang namanya lebih pintar, tidak ada yang namanya bodoh. Di sini kita sama-sama belajar untuk mencapai keberhasilan yang sama. Sudah berarti lu kerja di sini, gua agak sedikit ini mana latar belakang lo apa dulu? Latar belakang gue dulu penasun bang ya, hitungannya pemain Wah, jarum suntik. gue sih nggak minta lo jujur oke lo cuman cerita sekedarnya juga nggak apa-apa ya. Kita sih, kalau gue selagi itu informasi yang gue berikan itu bermanfaat bagi masyarakat, kedepannya bisa berubah anak-anak muda yang di sana untuk bisa jadi lebih baik, kenapa tidak sih bang? Nah itu dia makanya gue bikin acara ini seharusnya teman-teman bisa nih kayak Bang Bejo nih ada nilai inspiratifnya, dia bisa survive lagi, bisa berhenti lagi, bisa kembali beraktivitas. Gue bilang sih ini keren banget. Terus visi misi rumah belajar apa aja sih? Dia sebenarnya untuk merangkul orang-orang yang memang terdiskriminasi dan stigma bang dari masyarakat, dari keluarganya, yang mereka tidak diakui karena dia satu posisi dia mengidap HIV-nya. Karena hitungannya informasi HIV itu kan mungkin ditonton yang dulu penyakit yang menyeramkan kan ya istilah kasarnya. Banyak masyarakat yang menganggap itu penyakit kutukan. Jadi Tangerang banyak ya? Kalau ngikutin data ya memang. Gitu. Makanya saya terjun ke sini itu karena kebutuhan zamannya dulu itu kita tahu kalau kita main jarum suntik itu akan kena HIV. Tapi lo tahu setelah begitu lo pakai apa ya? Bebas. Lo tahu nih efeknya Efeknya tahu, kita Lu- tahu lu dong. terima- Kita tahu namanya, tapi yang namanya udah adiksi itu ketemunya bahan kan nggak ada istilah kasar itu mau pakai air apa juga itu udah tahu itu masuk tangan udah selesai bang. Iya sih ya. Iya. Kalau untuk kayak adiksi gitu emang susah ditahan juga sih. Tapi gue juga menarik banget nih. Di sini emang ada beberapa komunitas sih tadi gue lihat. Di sini kalau untuk Tangerang sendiri kita punya banyak bang ya. Ada beberapa komunitas yang memang udah berdaya ya, udah berkarya juga. Dari yang namanya Perwata, ada KSA-nya. KSA itu mantan pencandu semua bang. Tapi dia bisa berkarya, dia udah punya bikin elektronik. Boleh kapan-kapan gue nanti. Boleh bang, silakan bang itu. Dia tetap hitungannya mungkin di stigma sama orang lain banyak tato lah. Orangnya kayaknya nggak mungkin dia bisa bikin servis. Namanya apa? KSA bang. KSA. Komunitas Coba nanti gue satu atap. Itu mantan-mantan pecandu semua, tapi mereka bisa berkarya dan bekerja.
Jadi nggak seburuk apa yang orang kira ya. Kira Lu candu udah lu cuma jadi sampah doang lu. Udahlah bentar lagi juga mati. Lu gue sempet gitu bokap gue ya kan. Pilihan hidup lu, kalau lu nggak ditangkap lu mati. Tas. Ya udah, gue sekat aja ya. Sebenarnya kan pecandu itu cuma ada dua pilihan, mati atau di penjara. Kalau di penjara dia di penjara ada dua pilihan lagi. Mau badung sekalian dia keluar. Mau alim sekalian dah tuh. Jadi penjahat Iya. Itu masalahnya dia keluar ke masyarakat belum tentu bisa terima itu. Makanya seharusnya pecandu itu jangan dipenjarakan, tapi direhab, disembuhkan. Nah, terus si lu rada ini nggak sih ngeliat lapas di Indonesia tuh sangat memprihatinkan ya, lebih sedikit. Benar. Apa yang lu bisa Berbagi. Iya, lu berbagi. Kalau gua rasa sih kecewa mungkin. enggak sih ya, gitu loh. Tapi itu kan dananya besar bang. Iya. Dana yang namanya dari Menteri Hukum HAM itu kan otomatis dia harus membayar dia makan lah, kehidupan dia di penjara seperti apa. Tapi kalau pecandu dimasukin ke penjara, penjaranya makin banyak, otomatis kan biaya dia akan lebih besar. Kenapa tidak pecandunya yang direhab tersendiri, disembuhkan, dikasih dia edukasi, dikasih dia pekerjaan, dikasih dia skill untuk bisa berkarya ke depannya, kan mungkin lebih beda. Dibandingin dia harus di penjara, dia ketemu lagi yang namanya di situ bandar-bandar, dan di keluar juga akan menjadi bandar lagi. Iya, gue setuju tuh. Seperti itulah prinsipnya. Karena terkadang si petugasnya juga nggak memanusiakan manusia. Ya. Mandi pakai air. Ada duit di situ raja. Ya, betul. Yang setahu gue sih yang begitu ya, yang namanya kita nggak menutupi mata lah, tapi memang mungkin media atau yang lainnya mungkin masih bisa menutupi mata, tapi yang berjalan yang sepintas yang gue lihat ya seperti itu. Lo ada duit ya di sini lo raja, bebek emas gue anggap. Ini si rumah belajar ini di sini doang apa ada kantor satu lagi apa ada cabangnya? Kita di Banten itu ada 2 tempat. Di kota Tangerangnya sendiri rumah belajar. Kalau untuk di Tangerang Selatan itu namanya Pelita. Tapi tetap aja sama masih rumah belajar juga ya. Beda nama aja, cuma dia beda divisi aja, tapi tetap satu naungan dari Kapeta. Cuman untuk dokumen dokumen gitu sama ya. pekerjaannya memang sama bang, penjangkauan juga, kita mencari orang yang memang punya faktor resiko, kita ajak dia untuk akses PCT, ya kan, untuk mengetahui dia penyakit ada HIV-nya atau tidak, karena dia pernah melakukan faktor resiko tanpa pemaksaan bang. Gitu, kita kan tanpa pemaksaan. Faktor resikonya itu tuh datangnya dari. Iya juga ya. Berarti faktor resiko itu nggak pada siapa aja ya? Pada siapa aja, karena kan lu mau polisi sekalipun apa? Iya, siapapun itu, karena kan orang HIV itu tidak terlihat dari kasat mata bang, tidak terlihat dari mata langsung, hanya dengan pengecekan VCT dia baru bisa ketahuan. Badan gemuk belum tentu dia tidak kena HIV, badan kurus belum tentu juga dia HIV. Iya, betul. Memang nggak bisa terlihat dengan kasat mata ya. Iya, itu. Kayak gua badan kurus, lu positif juga HIV ya. Lu kata siapa di bidang gua nggak ada tulisan HIV. Lu pernah nggak begitu lu mengetahui, sorry nih ya, oh gue sakit, oh udah main gue mendingan mati aja. Awal ya, karena benci itu sama diri lu sendiri. benci sama diri gue sendiri enggak, cuma gue ngerasa telatnya karena hitungannya teman-teman sebelum gua udah pada meninggal duluan bang, dia udah nyebutin istilah kasarnya, dia udah pesenin kamar-kamar dulu lah di sana, gitu loh istilah kasarnya. Dia tanpa ada pertolongan, dia udah dapat IO semua, baru dia udah drop, baru dia dikasih tahu dia kena HIV. Kalau dulu memang setahu gua bukan HIV, dia bilangnya hepatitis. Oh, kalau gue banyak tuh
hepatitis. Gue rada tertarik karena itu sempat ada event musik, ada di aula, ada yang share mau belajar, tapi kok berbagai macam ragam ya. Gue tertarik, gue bilang gue kabaran sama lu, gue bilang minta waktunya kapan, gue bilang jadi gue bilang nih menurut gue bagus juga sini. Terus tujuannya ini si rumah belajar apakah untuk kesehatan aja, apa untuk rehabilitasi aja, apa tetap pure jalan mengikuti arus aja? Kalau kita ngikutin program, kita ada ngikutin program, standar ngikutin program. Tapi secara kemanusiaan dan sosial, kita di sini welcome bang untuk komunitas apapun yang mau bikin acara apapun selagi itu masih positif, kita welcome untuk menyediakan tempat, kita untuk berbagi sharing, kita bisa memanggilkan dokter, kita bisa juga untuk pengecekan VCT dan IMS-nya di sini, gitu loh. Jadi selakasarnya di tempat kumpul teman-teman semua. Kalau IMS itu apa? IMS itu infeksi menular seksual bang. Biasanya dia terjadi karena hitungannya, maaf tanda kutip bagi teman-teman yang seks lelaki sama lelaki. Oke. Itu bisa terjadi dengan adanya faktor IMS. Makanya dibikin rumah belajar ini buat jangan sampai terjangkit lebih banyak lagi. Apakah di sini juga mendistributorkan kayak si kondom, kayak apa? Ada, kita siapkan dari pemerintah. Iya, kita dari pemerintah, dari Spiritia juga kita siapkan di sini. Kalau memang hitungannya, kalau itu kan itu kebutuhan mereka. Kita sudah mereka kadang-kadang dia datang ke sini hanya untuk minta seperti itu, kita kasih. Hitungannya dengan cara itu. Lokasinya dalam jangka jatah lo segini apa bebas saja? Bang, gue butuh segini. Sebab kalau dia hitungannya, saya nanya dulu nih dia kebutuhannya buat apa nih? Kalau kebutuhannya hanya untuk ngecek dia per orang, ya saya kasih standarnya dia. Gitu loh, lu nggak mungkin juga saya kasih 100 box, lu masih mau berhubungan badan selama itu banyak, kalau lu kurang ya lu datang lagi kemari. Gitu. Tapi kalau untuk komunitas biasanya gua kasih lebih satu box. Gua nanya nih, lu mau jawab syukur, nggak jawab juga nggak apa-apa. Boleh, silakan. Lu pakai apa sih? Kalau untuk pakai hampir semua gue pakai banget. Dari awal gue pakai itu SMP itu gue udah mulai coba-coba, udah mulai namanya baru sesar dari zaman yang merokok, ya kan, zaman dulu yang merokok kan, lu nggak merokok lu nggak keren lo, kan, lu kan begitu tuh prinsipnya tuh, terus lu nggak tawuran dianggap cemen, ya kan, nah dari situ tuh sebagai zaman topi miring kan, topi miring. Nah dari zamannya itu tuh ngerasa nyari jati diri sendiri tuh bang, ya kan, nyari namanya tantangan, ikut tawuran, kayaknya gak seru deh kalau kita nggak nokep dulu nih, nggak ada keberanian, atau kita namanya zamannya dulu masih ada leksotan, zamannya ada BK, seperti itu loh, dari zamannya coba, akhirnya ketemulah teman-teman yang lebih mainnya lebih tinggi lagi nih, levelnya lebih tinggi lagi nih. Ada yang lagi ngajakin, ini gua ada barang baru nih, jajal ya, lebih keren dari ini. Jajal sekali, namanya masih disuntik, dikit disuntik, gitu. Akhirnya lama-lama nggak bisa nyuntik sendiri bang, ya otomatis gua udah beli barang, gua udah beli insul, gua bingung cara pakainya. Kalau gue bagi ke temen, otomatis gue nggak bakal pedau. Tapi pada saat itu lu tahu nggak kalau gue menggunakan, berarti namanya apa sih itu? Lu tahu ya? Gue tahu. Ya. Gue pasti akan terjangkit penyakit ini. Awal nggak? Karena masih awam nih. Masih awal. Gue masih bego-bego juga dah, ya kan. Cuma berhubungnya berjalannya waktu nih, informasi sedikit-sedikit dari teman-teman tuh ada. Ternyata lu kalau harus sharing jarum suntik lu bakal kena seperti ini. Itu loh, ternyata ya gue pikir ya namanya udah dapat bahan bang, ya kan, rasa grinder kita nih berpatu nih, gimana caranya nih abang langsung udah bisa kepake sama gua, nggak usah lagi nunggu sampai nunggu di rumah, di jalan di WC pun jadi,
lu pernah ngerasain jenuh ketika itu zat udah nggak masuk di dalam tubuh tapi lu punya barang? Jenuh ada bang, capek iya bang. Lu kasihin teman-teman lu tuh? Kalau dikasih sih enggak ya, paling jatuhnya gue liatin doang sebentar, gue buang paling dikit doang sih, maksudnya buat stok lagi nanti kalau memang hitungannya gue rasa jenuh gue udah hilang. Karena itu otomatis namanya adiksi itu nggak akan pernah bisa hilang bang. Lagi kita adiksinya di bawah, ya udah kita santai dengan ada aktivitas itu. Kalau tapi kita lagi di atas kenceng-kencengnya kita lebih kepengen, mau nggak mau kita harus cari itu. Oke. Ini dari si adiksinya nih, gue pengen bahas masalah LSL dan si waria. Kegiatan mereka apa aja sih bro di sini? Kegiatan mereka kalau untuk LLC sendiri, Gue lihat tadi sangat kompak, welcome banget tuh. LLC itu kekompakannya dia benar-benar solid ya, itu loh, karena hitungannya dia lebih banyak populasinya, dia lebih banyak komunitas-komunitasnya di sana, dan biasanya itu komunitas itu tidak semuanya orang bisa masuk ke sana. Hanya dengan kita memperkerjakan LSL juga di rumah belajar supaya dia bisa masuk ke ranah mereka. Tapi pernah nggak? Gue takut bang sama lo bang, lo pengen takutnya galak. Pernah nggak? Ada. Sebenarnya ada. Mereka tuh ada Terus rasa. apa yang lo ajarkan ke mereka? Kalau gue ajarkan mereka, kita sama-sama manusia ya. Cuma bedanya kita punya orientasi seksual yang berbeda. Gue paling ngasih taunya seperti itu, sedikit informasi sedikit, tapi tidak terlalu juga mendiskriminasikan mereka. Kalau urusannya seks, urusannya dia dengan Tuhan bang. Yeah. Sama aja kalau gue mabuk ya urusannya gue dengan Tuhan. Jadi ada bagian-bagiannya sendiri untuk kehidupan itu. Tapi gue lihat keadaan dibentuknya rumah belajar ini, gue sangat senang banget teman-teman pecandu, terus si waria, LSL itu bisa dirangkul di sini. Jangan sampai mereka nggak terdetek gitu kan. Apalagi pemakai ya kan. Kalau pemakai kan lu tahu sendiri mereka kemana-mana kan. Medan juga. Kalau di sini tuh kasarnya karena kita dekat sama layanan untuk pemeriksaan CCTV-nya, terkadang mereka tuh dapat hasil nih bang, dapat hasil yang kurang bagus. Mereka tuh bingung Harus kemana gua harus ceritanya. bercerita dengan Akhirnya siapa. mereka datang ke sini dan share itu. Tapi lu pernah ngelihat ini orang lagi gini, lo tanya, lu kenapa bro gini. Biasanya mereka itu denial bang, dengan keadaan dia baru dapat status itu dia denial. Tapi lu pernah nggak, kalau ini bukan. Oh enggak, gue enggak membedakan dia waria, enggak membedakan dia LSL, enggak membedakan dia apapun itu. Yang gua hanya membedakan lu sakit dan lu harus berobat. Bagus tuh bro, keren banget. Terus impian lu yang ingin dicapai dari rumah belajar ini, keberhasilannya apa bro? Lu pengen banget rumah belajar? Kalau rumah belajar ini gue udah sering didatengin sama dokter-dokter penelitian, dari dokter gigi, dokter spesiologi, dari mahasiswa yang penelitian, ya kan. Nah yang gue mau coba itu adalah Tangerang ini populasinya banyak, Tangerang ini yang terjangkit juga banyak. Tangerang ini yang didiskriminasi dan distigma juga ada. Tapi mereka tuh butuh dukungan, dan mereka nggak tahu harus berbuat apa. Terkadang ada yang diusir dari keluarganya, dia harus kemana dia nggak tahu, dia harus tinggal di mana dia nggak tahu. Ini penting juga nih teman-teman. Mungkin nanti di saat ada kasus, mungkin ini akan gue liput juga ya, karena mungkin kalau stigma di masyarakat itu udah nggak boleh jadi seperti itu. Mungkin nanti akan gue liput, karena gue juga ada tersentuh juga gue hatinya dengar, aduh mereka manusia men. Iya. Jangan sampai jangan sini kan gitu, sini kan gitu, kasihan banget sih. Yang gue ngerasa sih seperti itu lah. Gue merasa HIV itu bukannya merasa jadi tersingkirkan, tidak, dengan mungkin dengan adanya kayak sekarang nih kasusnya COVID nih, mungkin COVID yang dinaikin dulu karena memang kasusnya lebih besar. Jadi untuk HIV dan hepatitisnya mungkin tidak dilupakan, tidak, tapi tidaknya bagi kita nih yang untuk menjangkau alat tersebut, karena hitungannya memang tidak bisa kemana-mana juga. Tapi
Posisi kan kita harus menjaga jarak, kumpul-kumpul nggak boleh gitu. Soalnya kita ngasih sosialisasi itu biasanya berkumpul. Tapi tanggapan dari warga sini? Alhamdulillah dia welcome, dari RT, dari RW, dari pemuda sini dia welcome, dia malah berterima kasih karena hitungannya warga sini jadi mendapatkan informasi yang detail. Lo pengen nggak rumah belajar jadi lebih besar? Gue pengen banget, dan gue juga mengharapkan untuk orang-orang yang di sana yang memang punya ilmu yang lebih tinggi lagi, yang memang hitungannya bisa mengangkat ini rumah belajar, sok silakan main kesini tanpa harus gue cuma paling dijadikan kopi, tapi gue butuh sharing. Ya, makasih banget nih malah gue nggak bisa menyediakan apa. Mungkin teman-teman lo juga harus bisa ngambil sisi positifnya juga dari Om Bejo. Dia bisa survive lo dari dulu dia benar-benar candu aktif, tapi lo lihat aja dia sekarang bisa kembali normal beraktivitas. Jadi lo jangan sampai buang-buang waktu lo. Intinya lu jangan pernah sekali mencoba narkoba. Sekali lu udah coba narkoba, bohong aja kalau lu nggak akan lagi mencandu. Tuh. Oke, sampai ketemu lagi.